Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Kita akan sama-sama mengawali hari ini dengan mengagungkan nama Tuhan, memuji. Terlebih kita boleh merenungkan setiap firman Tuhan di pagi hari ini. Terlebih dahulu mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan puji-pujian bagi Engkau. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Kami rindu Tuhan untuk membawa hati kami. Kami rindu untuk menjadi alat-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari dengan segenap hati kita menyatakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini, Yesus.
Yesus saat ini Yesus, mari sembah, mari agungkan nama-Nya. Haleluya, kami rindu Tuhan, kami siap Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Sebab nama-Mu kudus, nama yang berkuasa. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu menaikkan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Yesus Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Biarlah setiap pujian dan nyanyian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk mendengarkan isi hati Tuhan bagi kami semuanya. Kami siap untuk membuka hati kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam program Selamat Pagi Bapa. Saat tadi kita telah memuji memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan belajar tentang firman Tuhan. Dan izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan tentang dasar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, sepanjang 1 bulan ini kita akan pelajari tentang Kristus sebagai batu penjuru. Nah, beberapa saat ini pasti kita semua sering berada di jalan, dan pasti kita akan menjumpai banyak sekali pengendara-pengendara, pengguna-pengguna jalan yang menurut saya cukup unik. Mungkin kalau dapat dihitung, mungkin sekitar 6 atau 7 dari 10 pengendara yang kita jumpai di jalan pasti akan bersifat arogan, bersifat semena-mena. Mereka seakan-akan dengan tatapannya yang tajam ingin memakan kita mentah-mentah, memakan kita hidup-hidup. Mereka memandang kita sekalipun kita dalam kondisi yang benar, kita saat itu dalam posisi yang benar, bahkan mereka terkadang yang salah. Tapi terkadang kita menjumpai bahwa mereka bertindak semena-mena, mereka bertindak seakan-akan ingin memakan kita dengan tatapannya yang tajam. Bukankah kita seringkali berada dalam posisi ini? Mungkin Bapak Ibu Saudara seringkali menjumpai posisi dalam Bapak Ibu Saudara dalam posisi yang benar, tapi terkadang banyak orang yang memperlakukan kita tidak sebagaimana mestinya. Kita diperlakukan tidak sebagai orang yang benar, malah kita terkadang seakan-akan kita yang salah dan mereka yang benar, padahal kondisinya berbalikan. Kita dalam kondisi yang benar dan mereka dalam kondisi yang salah. Bukankah kita seringkali menjumpai posisi ini? Bukankah kita seringkali berada dalam posisi ini? Bahkan bukan hanya dalam kehidupan sekuler, dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin dalam hal iman percaya kita sering dalam kondisi ini. Berapa banyak dari kita yang sering berada dalam posisi kita dipojokkan karena kita memeluk agama Kristen, karena kita memilih untuk menghidupi jalan Kristus. Berapa banyak dari kita yang sering dipojokkan oleh karena kita lebih mementingkan kepentingannya Tuhan daripada apa yang mereka tawarkan. Berapa banyak dari kita yang sering berada dalam kondisi ini, Bapak Ibu Saudara. Dan sadarkah kita dalam kondisi ini pula dasar kita tercermin? Apa yang menjadi dasar kehidupan kita
akan dengan mudahnya tercermin ketika kita berada dalam dua posisi. Pertama, kita berada dalam posisi yang benar-benar di atas atau posisi yang benar-benar di bawah. Dasar dari kehidupan kita akan tercermin. Dan pada saat kesempatan ini kita akan melihat ketika kita berada di bawah tekanan, ketika kita berada benar-benar di bawah, maka dasar kehidupan kita akan dengan mudahnya tercermin. Pada saat seperti inilah dasar dari kehidupan seorang akan dapat terlihat. Saat mereka berada di atas atau saat mereka berada di bawah, dasarnya akan dengan mudah terlihat. Dasar kehidupan mereka, dasar kehidupan kita akan sangat mudah terlihat ketika kita berada di atas atau berada di bawah. Dan kondisi ini sama seperti apa yang jemaat orang percaya di daerah provinsi Asia Kecil alami. Mereka berada di bawah, benar-benar di bawah. Mereka berada di bawah tekanan. Mereka berada di bawah penghakiman. Mereka berada di bawah aniaya. Mereka berada di bawah permusuhan oleh tetangga-tetangga mereka, oleh orang-orang sekitar mereka, baik orang Yunani maupun orang Romawi. Mereka menekan orang-orang percaya di daerah provinsi Asia Kecil di mana surat 1 Petrus ini ditujukan. Dan kondisi ini agak mirip dengan kondisi kita saat ini. Berapa banyak dari kita yang sering menjumpai kondisi kita di bawah tekanan. Dan di bawah tekanan ini pula, Bapak Ibu Saudara, marilah kita menunjukkan bahwa kita berada di atas dasar yang tepat. Marilah kita menunjukkan bahwa dasar kehidupan kita adalah dasar kehidupan yang tepat. Marilah kita menunjukkan bahwa kita berdiri, kita dibangun di atas dasar yang tepat. Di atas dasar yang berbeda dari dunia yang tawarkan. Sekalipun kita di bawah tekanan, marilah kita menggunakan kesempatan ini untuk mencerminkan dasar kita, dasar kehidupan kita, bahwa kita orang-orang percaya dibangun di atas dasar yang tepat. 1 Petrus 2 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan Kristus, bulan lalu kita mempelajari bahwa kita telah ditebus oleh Kristus. Ketika kita telah ditebus oleh Kristus, artinya hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Fokus kita berubah. Sebelum ditebus Kristus, kita akan berfokus pada diri sendiri. Sifat egosentris kita berpusat pada ego kita sendiri. Dan ketika Kristus menebus kita telah mati dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Artinya fokus kita berubah. Tidak lagi pada diri kita sendiri, tapi fokus kita berada pada Kristus. Kristus yang menjadi dasar. Kristus yang menjadi batu penjuru, menjadi batu patokan dalam kehidupan kita. Hal ini ditekankan oleh Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat di provinsi Asia Kecil untuk menguatkan mereka bahwa ketika kita hidup ditebus oleh Kristus, fokus kita bukan lagi pada diri kita, tapi fokus kita pada Tuhan, pada Kristus. Fokus kita tertuju satu pusat pada Kristus, sekalipun kita berada di bawah tekanan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita semua untuk membuka di dalam surat 1 Petrus 4 ayat yang pertama dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyorot pada ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ayat ini menekankan bahwa Petrus menunjukkan bahwa Kristus sekalipun telah menderita secara badani, namun Kristus tidak memilih untuk berbuat dosa. Kristus yang adalah patokan kita, Kristus yang adalah batu penjuru, Kristus yang adalah batu yang kita berpusat padanya. Kristus memilih untuk tidak berbuat dosa sekalipun berada di bawah tekanan. Dan demikian pula seharusnya kita sebagai orang-orang yang dibangun di atas dasar Kristus. Sedemikian pula dengan kita. Marilah kita menggunakan sisa waktu yang ada dengan menuruti kehendak Allah, bukan kehendak manusia.
Rasul Paulus menekankan bahwa setiap detik kehidupan orang percaya adalah setiap detik yang berharga. Bahkan dituliskan supaya waktu yang sisa 1 menit 60 detik dalam kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang sangat berharga untuk mencerminkan sekalipun dalam tekanan kita tetap dibangun, kita telah dibangun di atas dasar Kristus, dasar kehidupan yang benar dalam kehidupan kita. Sehingga sekalipun dalam tekanan, marilah kita bersikap sama seperti Kristus bersikap ketika menghadapi tekanan. Teladan yang telah ditunjukkan Kristus, batu penjuru kita, marilah kita terus-menerus dibangun selaras dengan batu penjuru kita. Apa yang Kristus lakukan ketika ia ditekan, apa yang Kristus lakukan ketika ia dimaki, apa yang Kristus lakukan ketika ia diolok-olok, marilah kita juga melakukan hal yang demikian. Marilah kita menteladani Kristus, lebih memilih menggunakan sisa waktu kita yang sangat krusial ini untuk kehendak Bapa, bukan untuk kehendak manusia. Kita berfokus pada Kristus sesuai dengan apa yang Kristus lakukan, bukan sesuai dengan apa yang dunia tawarkan. Ketika kita berada di posisi kita benar, namun dipojokkan, seakan-akan kita yang salah, marilah kita merespon dengan cara yang benar, menunjukkan dengan berkelas bagaimana Kristus hidup. Bukan dengan membalasnya dengan cara dunia, tapi membalasnya dengan cara Kristus. Ketika dunia menawarkan satu prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi, apakah kita melakukannya? Atau apakah kita memberikan pipi kiri kita ketika orang menampar pipi kanan kita? Mana yang kita teladani? Apakah Kristus sebagai batu penjuru ataukah dunia? Mana yang menjadi dasar kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Malam ini, pagi ini, saya tidak sedang mengkritisi bagaimana orang dunia hidup, tapi bagaimana kita hidup. Apakah kita memegang dasar yang benar? Apakah kita dibangun di atas dasar Kristus atau di atas dasar dunia? Apakah kita masih menuntut ataukah kita memberikan dengan kasih seperti Kristus ajarkan? Ketika orang menampar pipi kanan, memberikan pipi kiri, atau kita membalas dengan menampar? Mana yang menjadi dasar kehidupan kita? Saat kita berada di bawah, dasar kehidupan kita tercermin. Mungkin saat kita berada di bawah tekanan, benar-benar di bawah, kita merasa bahwa kita tidak memiliki ruang untuk bergerak. Tapi di saat itu Kristus mampu bergerak. Namun di saat itu, di saat kita lemah, Kristus justru menjadi kuat di dalam kita. Dia menunjukkan bagaimana kita harus bersikap, sehingga dunia melihat bagaimana kehidupan orang percaya berbeda dari apa yang dunia tawarkan, berbeda dari apa yang dunia tetapkan. Kita menjadi orang-orang percaya yang dibangun di atas Kristus, yang mencerminkan Kristus sekalipun berada di bawah tekanan. Sama seperti apa yang Rasul Petrus tuliskan untuk jemaat di provinsi Asia Kecil, demikian pula dengan kita saat ini. Marilah kita terus-menerus menghidupi Kristus, bahkan dalam teladan penderitaannya. Marilah kita memiliki dasar yang benar dalam membangun kehidupan ini. Sekalipun bahkan iman percaya kita dipojokkan, sekalipun keyakinan kita, Kristus ditekan, marilah kita membela Kristus dengan cara sama seperti Kristus lakukan, sehingga banyak jiwa dimenangkan, sehingga kita menjadi berkat buat banyak orang, bukan atas kekuatan kita, tapi semuanya dikerjakan oleh Kristus, semuanya dilakukan oleh Kristus. Marilah kita tetap di atas dasar kehidupan yang benar, yang telah Allah tetapkan untuk kita hidup. Marilah kita mempergunakan seluruh sisa waktu yang ada, setiap detik yang sangat krusial ini untuk mencerminkan di mana dasar kita tumbuh, di mana dasar kita berada. Bahwa kita berada di bawah, di atas dasar Kristus dan dibangun di atas Kristus. Perintah Rasul Petrus bukanlah perintah yang kering, bukanlah perintah yang kosong. Kristus memerintahkan ini dengan menegaskan, bahkan mengutip kitab dari Perjanjian Lama, bahwa Kristus telah menjadi batu penjuru keselamatan kita. Marilah kita dibangun di atas dasar yang kuat ini. Sekalipun tekanan menekan kita, marilah kita terus berpusat pada Kristus. Kita berperilaku, kita bersikap, bereaksi sama seperti Kristus lakukan. Dan biarlah lewat kehidupan kita membawa Kristus kepada dunia dan memuliakan Bapa di surga. Saya selesai Bapak Ibu Saudara. Dan marilah kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami ucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan telah katakan pada pagi hari ini. Bapa, ajarlah kami untuk kami dapat meneladani
Kristus, sekalipun di dalam tekanan, sekalipun di dalam penderitaan. Bapa, ajarlah kami untuk memiliki dasar kehidupan yang benar, dasar kehidupan yang telah Allah tentukan untuk kami hidupi, dibangun di atas dasar Kristus. Kristus yang telah menyelamatkan kami, batu penjuru kami. Dan kami mau untuk kami dibangun di atas Kristus, selaras dengan Kristus, sesuai dengan Kristus. Setiap apa yang Kristus lakukan, reaksi Kristus ketika ditekan, reaksi Kristus ketika dihantam, reaksi Kristus ketika diperlakukan tidak selayaknya. Kristus memilih untuk tidak berbuat dosa. Demikian pula dengan kita. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang terus memelihara kami. Tuhanlah yang menggerakkan kemauan dan kemampuan di dalam kehidupan kami untuk hidup sebagaimana Kristus hidup. Bukan atas kuat gagah kami, tapi semuanya oleh karena kemurahan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghidupi Kristus. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kami yakin bahwa hari ini tidak mulus, tapi kami percaya bahwa Kristus terus menyertai kami sehingga menjaga kami, menjaga pola pikir kami sehingga kami tetap bertindak sebagaimana Kristus bertindak. Kami bereaksi sebagaimana Kristus bereaksi, sekalipun di dalam tekanan yang terus menekan kami. Dan biarlah lewat kehidupan kami ini, kehidupan yang diperkenankan di dalam Kristus, kehidupan yang ditebus oleh Kristus, kehidupan yang menjadi batu hidup, kami boleh membawa Kristus datang pada dunia dan memuliakan nama Bapa di surga, serta membawa banyak jiwa untuk datang pada Kristus lewat kehidupan kami yang telah ditebus oleh Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap menjalani hari ini dan biarlah Roh Kudus terus-menerus berbicara kepada setiap kami, mengingatkan kami, menjaga kami di dalam kebenaran Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Kristus Yesus, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita di pagi hari ini. Kini tiba saatnya saya akan menyampaikan info sepekan MCC. Setiap hari Senin pukul 5 sore ada latihan tamborin. Di hari Kamis pukul 6:30 malam ada latihan musik dan pujian. Hari Jumat pukul 6 sore ada menara doa kota di Hotel Haris lantai 16. Di hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanex pukul 5:30 sore. Dan di hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu pukul 7:30 pagi. Dan di sore harinya kita akan sama-sama bertemu dan beribadah bersama di ibadah raya MCC pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kita akan sama-sama akhiri dan kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah dan kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semuanya. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan untuk menyerahkan setiap aktivitas kami Tuhan dari pagi hari ini hingga petang nanti ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan buat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan melalui pekerjaan kami, melalui aktivitas kami rindu untuk memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin.